Baik. Eh, Berkaitan dengan PDPB nih, Kakak Yamta. Kira-kira itu maksudnya bagaimana? Kenapa penting untuk masyarakat Papua? Sampaikan kepada KPU melalui helpdesk ataupun posko yang disampaikan ataupun di Bawaslu. Tidak hanya di KPU, tetapi di Bawaslu juga itu dibuat posko. Kakak Yamta, ini berdasarkan data PDPB di triwulan 1 tahun 2026 ini ada kurang lebih 49.959 pemilih baru. Ini apa faktor utama yang mendorong peningkatan tersebut di Papua? Strategi yang coba dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Papua bersama dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota itu yang pertama melakukan uji petik terhadap data pemilih yang dimiliki oleh Bawaslu. Halo, selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Papua, ruang berbagi informasi seputar demokrasi di Tanah Papua. Bersama saya Angki, saat ini tahapan pemutahiran data berkelanjutan atau PDPB tengah berlangsung di Provinsi Papua. Sebuah proses yang penting untuk menentukan hak pilih dan kualitas demokrasi kita ke depan. Lalu, bagaimana proses pengawasan PDPB ini dilakukan dan apa saja tantangan yang dihadapi? Saat ini telah hadir bersama kami anggota Bawaslu Provinsi Papua, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Papua, Ibu Yofrey Piryamta N. Kebelen, atau sering disapa Kakak Yamta. Halo Kakak Yamta, apa kabar? Halo Kakak Angki, kabar baik, puji Tuhan. Apa kabar Kakak Angki? Kabar baik. Ya, sebagai Koordinator Pencegahan Parmas dan Humas di Bawaslu Provinsi Papua nih, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Divisi P2H di awal tahun? Di Divisi P2H atau tadi yang panjangnya disebut Pencegahan Parmas dan Humas itu ada beberapa kegiatan yang sudah digagas dari awal tahun, terutama di triwulan pertama itu ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Papua di bawah dikoordinir oleh Divisi Pencegahan Parmas dan Humas. Itu ada beberapa kegiatan yang melibatkan stakeholder. Misalnya kemudian kami sudah melakukan audiensi dengan beberapa perguruan tinggi, kemudian juga dengan beberapa kelompok ataupun instansi kaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bersama-sama mengawal proses demokrasi dalam mempersiapkan di pemilu 2029 nanti. Kegiatannya selain audiensi ke perguruan tinggi, kita juga audiensi ke Dinas Pendidikan, lalu juga kita juga sudah audiensi di beberapa organisasi, terutama yang sudah kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU, itu kerjasama dengan Kuarda Papua untuk gerakan pramuka, itu sudah kita lakukan di bulan Maret. Dan kurang lebih beberapa kegiatan yang kaitannya dengan stakeholder ini kita upayakan untuk kemudian terus mendorong partisipasi masyarakat, terutama di Provinsi Papua dalam seluruh proses pemilu ataupun proses demokrasi yang terjadi di Tanah Papua, terutama di Provinsi Papua. Selain itu, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu juga diharapkan menambah ataupun memperluas literasi demokrasi dan literasi kepemiluan di Provinsi Papua. Kami berharap juga misalnya dengan audiensi yang sudah dilakukan, kemudian kita bisa bersama-sama dengan beberapa stakeholder itu kita jalin kerjasama untuk terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang kita impikan, yang pemilu yang bebas dari praktik-praktik yang tidak baik untuk dilaksanakan dalam pemilu, misalnya politik uang, atau misalnya bagaimana masyarakat terlibat dalam
sama-sama mengawasi seluruh proses sehingga proses tahapan misalnya itu bisa jalan dengan baik. Terkait dengan program P2 nih, Kakak Yamta, mungkin apakah ada perbedaan yang signifikan mungkin di semasa dalam tahapan pemilu dan non tahapan saat ini? Oh ya, kalau tadi saya lupa bahwa kemudian tidak hanya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk lingkup pengawasan partisipatif, tetapi Bawaslu juga tetap melakukan beberapa kegiatan pengawasan, terutama untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan pemutahiran data partai politik. Ini sebenarnya dua agenda besar yang dilakukan oleh teman-teman KPU yang juga oleh undang-undang atau peraturan itu diamanatkan Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Nah, apa bedanya tahun ini dengan pada masa pemilu? Sekarang tahun ini kita sebut non tahapan. Non tahapan bukan berarti tidak ada tahapan, tidak buat apa-apa. Kalau di pemilu kita banyak kegiatan selain mengawasi tahapan, kita juga melakukan beberapa kegiatan untuk mendorong partisipasi masyarakat ataupun juga melibatkan keterlibatan stakeholder terhadap seluruh proses tahapan. Di tahun non tahapan kali ini juga Bawaslu tetap melaksanakan tugas pencegahan terutama dalam rangka tugas pencegahan dan juga mendorong tugas-tugas partisipasi masyarakat, termasuk juga hubungan masyarakat, terutama humas, untuk memberikan informasi pada publik. Bedanya tahun ini kita diharapkan di tengah-tengah efisiensi anggaran itu tetap memaksimalkan kerja-kerja pencegahan tadi, kerja-kerja yang mengupayakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat semakin meningkat atau semakin tinggi dalam hal berkaitannya dengan proses pemilu. Juga misalnya kita juga diminta untuk secara maksimal memberikan pendidikan politik, memberikan informasi kepada publik berkaitan dengan info-info berkaitan dengan kepemiluan, soal peraturannya, soal apa yang sedang dilakukan oleh KPU, soal apa yang sedang dilakukan oleh Bawaslu dalam mempersiapkan pemilu 2029. Kurang lebih itu. Jadi ya kalau di tahapan pemilu ada cukup ruang dan cukup fasilitas yang disiapkan untuk mendukung seluruh kegiatan Bawaslu. Di 2026 dengan kondisi saat ini tetap diminta untuk tetap maksimal bertugas melaksanakan tugasnya. Baik. Berkaitan dengan PDPB nih, Kakak Yamta, kira-kira itu maksudnya bagaimana? Kenapa penting untuk masyarakat Papua? Oke. PDPB itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ada data pemilih yang dimutahirkan setiap tahun oleh KPU untuk mempersiapkan DPT yang lebih mutakhir pada saat nanti pemilu, tahapan pemilu itu berjalan. Nah, apa pentingnya PDPB ini? Itu untuk memastikan seluruh warga, seluruh penduduk, terutama di Provinsi Papua. Ini dia berlaku di semua wilayah Republik Indonesia. Tetapi untuk di Provinsi Papua tentu saja pemutahiran data pemilih di Provinsi Papua ini dikhususkan atau paling tidak untuk memastikan seluruh mereka penduduk yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih itu sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Jangan sampai ketika pemilu mau jalan itu masih banyak penduduk ataupun warga negara yang sudah memenuhi syarat belum masuk dalam daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU. Ini kan kemudian ada konsekuensinya tidak bisa memilih pada saat nanti pemilu berlangsung. Sehingga ini tahapan di mana kita memperbarui, memutakhirkan data pemilih yang kemudian datanya sudah ada, misalnya datanya orang sudah meninggal kita mutakhirkan supaya kemudian dihilangkan dari data pemilih dan tidak masuk jadi daftar pemilih tetap. Lalu kemudian yang mereka yang pemilih baru, pemilih yang sudah memenuhi syarat belum masuk DPT dimasukkan ke dalam DPT data pemilihnya supaya kemudian pada penetapan DPT itu kurang lebih seluruh penduduk di Provinsi Papua itu sudah tercover di DPT. Kurang lebih itu pentingnya sih, hanya
melindungi hak warga negara dalam untuk menentukan pilihannya pada saat bisa memilih di 2029 itu. Baik, Kak Yamta, kalau ini mungkin menjadi informasi juga bagi masyarakat. Ini seandainya nih, kalau nama kita belum terdaftar nih sebagai pemilih, apa yang harus kita lakukan gitu? Mungkin ada hal yang ingin disampaikan gitu, silakan. Kalau kaitannya dengan pertama saya mau bilang begini. Sekarang kita mesti ngecek dulu. Saya sudah terdaftar belum di dalam DPT? Bagaimana kita cek? Ya kita cek di DPT online atau tidak memastikan. Atau mungkin saya baru mau 17 tahun nih. Baru mau 17 tahun. Karena saya belum 17 tahun, otomatis saya belum masuk DPT. Ya. Maka ketika saya 17 tahun, berarti saya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Nah, kalau saya belum punya nama, saya mengecek dulu, saya memastikan apakah nama saya masuk dalam data pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU atau belum. Kalau belum, maka kemudian yang bisa dilakukan adalah menyampaikan kepada KPU melalui helpdesk ataupun posko yang disampaikan ataupun di Bawaslu. Tidak hanya di KPU, tetapi di Bawaslu juga itu dibuat posko pengaduan untuk melaporkan masyarakat siapa saja yang merasa atau tahu bahwa dirinya belum masuk dalam DPT, kemudian dia tahu bahwa dia sudah memenuhi syarat sebagai pemilih di wilayah setempat, maka dia bisa menyampaikan, melaporkan bahwa saya belum terdaftar dan saya mau memastikan diri bahwa supaya saya bisa terdaftar dalam DPT. Maka dia bisa mendatangi kantor Bawaslu karena di situ ada posko pengaduan untuk pemutaran data pemilih, tetapi juga bisa langsung ke KPU untuk memastikan diri. Yang pertama pasti harus mengecek dulu apakah kemudian saya sudah masuk dalam DPT atau belum. Yang kedua kalau belum, baru kemudian mendatangi KPU ataupun mendatangi Bawaslu. Atau misalnya sekarang kan sudah lebih maju nih, ada akses-akses yang bisa dilakukan melalui media sosial kedua lembaga. Nah, di situ juga menjadi ruang ataupun ruang untuk misalnya mengajukan atau menyampaikan kaitan dengan bahwa belum terdaftar dalam DPT gitu. Berarti kita sebagai pemilih nih dituntut untuk juga turut berperan aktif. Betul. Untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar atau belum, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan PDPB masih di pemutaran data ini, ada itu yang namanya pemilih tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit terkait itu. Pemilih tidak memenuhi syarat atau biasa dikenal dengan pemilih TMS, itu biasanya muncul ketika seseorang sudah terkonfirmasi sudah meninggal dunia, secara datanya valid bahwa dia telah meninggal dunia. Lalu kemudian dia sudah pindah domisili tapi dia keluar wilayah, di luar wilayah asalnya. Kemudian misalnya alih status, alasan administrasi alih status misalnya, dia sudah 17 tahun tetapi karena dia sudah terpilih menjadi anggota, mengikuti seleksi dan terpilih menjadi anggota TNI atau Polri, dia alih status dari sipil menjadi anggota TNI Polri, yang mana menurut peraturan undang-undang itu anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak untuk memilih pada saat pemilu, sehingga kemudian dianggap TMS. Jadi kurang lebih itu. Ataupun misalnya data TMS itu bisa berasal dari data ganda. Jadi ada nama yang sama, tapi dia ada di dua data yang misalnya di wilayah yang berbeda, tapi nama dan nick-nya sama. Nah, maka kemudian terhadap data ganda itu salah satunya mesti dihapus dan dianggap data TMS. Gitu. Kakak Yamta, ini berdasarkan data PDPB di triwulan 1 tahun 2026 ini ada kurang lebih 49.959 pemilih baru. Ini apa faktor utama yang mendorong peningkatan tersebut di Papua? Kalau kita lihat penetapan DPT terakhir itu ada di 2024 pada saat kita mau pilkada. Rentan waktu dari 2024 sampai dengan triwulan 1 2026 itu kurang lebih 1 tahun lebih lah ya. 1 tahun lebih, hampir mau 2 tahun.
Nah, di rentan waktu itu tentu saja ada orang warga yang kemudian genap 17 tahun setiap bulannya misalnya. Kemudian ada warga yang kemudian beralih status dari anggota TNI Polri menjadi pensiunan. Jadi dari anggota TNI Polri menjadi sipil. Maka dia dianggap sebagai pemilih baru karena punya hak pilih kemudian. Kemudian ada mereka yang dari luar Papua misalnya itu pindah domisili ke Papua dan sudah mendapatkan kartu penduduk di Provinsi Papua. Mereka itu juga kemudian masuk menjadi pemilih baru. Nah, di rentang 2 tahun ini tentu saja ini yang mempengaruhi jumlah tadi 49.000 sekian itu ada penambahan pemilih baru kaitannya dengan itu. Ya, itu waktu yang cukup panjang sehingga kemudian dimungkinkan dimungkinkan ada penambahan ataupun penambahan terhadap jumlah pemilih di Provinsi Papua. Itu. Berkaitan dengan pemilih TMS ini Bu, itu terdapat 20.088 pemilih. Itu apa saja yang mungkin menjadi penyebabnya Ibu? Iya, kalau tadi sudah di awal tadi sudah saya sampaikan data TMS itu berasal dari orang meninggal, orang pindah domisili keluar, kemudian data ganda dan juga misalnya alih status tadi. Maka dari 20.000 yang tadi disebutkan, tentu saja di dalamnya itu ada data-data itu. Tidak hanya kemudian 20.000 itu dianggap bahwa itu data orang meninggal semua, tidak. Tetapi ada data alih status dari sipil ke anggota TNI dan Polri, kemudian ada data pemilih yang warga negara yang pindah domisili keluar, sehingga kemudian jumlah itu dari data orang meninggal, pindah domisili, alih status, data ganda itu atau data invalid, data tidak dikenali orangnya itu masuk dalam data yang di TMS kan, sehingga kemudian beranjak dari data DPT yang awal di 2024 kemudian sampai dengan saat ini di triwulan pertama ini dari coktas yang dilakukan oleh teman-teman KPU, dari rekapitulasi yang disampaikan dan juga hasil sinkronisasi data kependudukan dengan data DPT di pemilu sebelumnya untuk di triwulan 1 di 2026 itu ditemukan sekian banyak tadi 20.000 data TMS itu. Tapi jangan kemudian kita menganggap bahwa TMS itu bahwa ada 20.000 orang meninggal nih. Tidak hanya kemudian meninggal, tetapi ada hal kategori lain yang kemudian menyertai. Jadi data TMS begitu. Kalau kita lihat sih begitu banyak ya, begitu. Itu sih kalau misalnya bicara soal TMS, data-data TMS itu. Baik, Kakak Yamta, ini terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini tentunya menjadi tugas atau menjadi kewajiban bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Nah, bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam pengawasan PDPB di triwulan pertama tahun 2026 ini? Oke. Pemutahiran data pemilih secara langsung dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Mereka kemudian turun bersama-sama dengan teman-teman KPU ataupun tetap melakukan pengawasan. Nah, strategi yang coba dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Papua bersama dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota itu yang pertama melakukan uji petik terhadap data pemilih yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten masing-masing di wilayah yang kemudian menurut teman-teman itu menjadi daerah yang perlu dilakukan uji petik, memastikan data TMS-nya masih ada atau tidak ada, atau apakah ada pemilih yang belum terdaftar di dalam DPT, dia menjadi pemilih baru. Nah, itu data itu uji petik yang dilakukan oleh teman-teman. Selain itu, teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota juga itu melakukan pengawasan terhadap pencocokan dan penelitian secara terbatas yang dilakukan oleh KPU, memastikan bahwa teman-teman di KPU Kabupaten itu juga melakukan dulu kalau di tahapan kita sebut coklit ya. Pencocokan dan penelitian, tetapi untuk di masa non tahapan ini di tahun 2026 sebenarnya sudah dimulai dari 2025 sampai dengan 2026 disebut dengan coktas.
ini coklit terbatas itu. Nah, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap coktes yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Selain itu juga Bawaslu juga turut melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang punya kepentingan, stakeholder yang punya kepentingan dengan data pemilih misalnya berkoordinasi dengan pihak dari di Polres setempat, kaitannya dengan anggota-anggota baru yang baru masuk, ini kaitannya dengan data ahli status, kemudian koordinasi dengan Dukcapil misalnya, kemudian dengan TNI dan Polri itu juga, kemudian dengan beberapa dinas yang ada kaitannya dengan data pemilih misalnya, juga kemudian data dinas sosial kaitannya dengan data pemilih disabilitas misalnya, itu juga yang punya data berkaitan dengan itu. Nah, ini coba dibangun supaya kemudian pemutahiran itu bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu juga Bawaslu misalnya kemudian secara terbuka itu memberikan informasi kaitannya dengan pemutahiran ini, kaitannya dengan mendorong supaya kemudian masyarakat bisa sama-sama memastikan diri sudah terdaftar atau belum, dan jika kalau belum itu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini informasi kaitan ini juga disebarluaskan melalui media sosial supaya kemudian dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, sehingga kemudian apa yang diupayakan misalnya melindungi hak pilih warga negara itu tercapai, seperti itu. Baik, Kakak Yamta, ini masih berkaitan dengan PDPB ya. Kalau kita bicara terkait strategis, tentunya ada catatan-catatan hasil pengawasan terkait PDPB ini di triwulan 1 tahun 2026. Mungkin bisa dijelaskan ada catatan-catatan terhadap PDPB ini? Untuk di PDPB sendiri, untuk triwulan 1 ya, di hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota yang dihimpun oleh Bawaslu Provinsi itu, dari hasil pengawasan teman-teman itu ada 3 kabupaten yang kemudian mengeluarkan saran perbaikan kepada KPU. Saran perbaikan ini sebagai langkah tindak lanjut dari hasil temuannya teman-teman Bawaslu di tingkat kabupaten kota saat melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih. Ini didasarkan pada hasil uji petik yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kerom, Bawaslu Kabupaten Yapen, dan juga Bawaslu Kabupaten Sarmi. Dari 3 Bawaslu ini juga sudah menyampaikan saran perbaikan. Misalnya di Kerom itu pada saat melakukan uji petik di salah satu kampung itu ditemukan ada 4 pemilih baru yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih yang ditetapkan oleh teman-teman KPU Kabupaten, sehingga kemudian dimasukkan dalam saran perbaikan untuk kemudian diakomodir di dalam data pemilih yang akan ditetapkan oleh teman-teman KPU. Lalu kemudian di Sarmi misalnya, di Sarmi juga itu ditemukan misalnya data TMS ada sebanyak 64 orang pemilih, lalu pemilih baru ada 4. Nah, data ini juga by name dan juga keterangan lainnya, administrasi lainnya diserahkan ke KPU melalui saran perbaikan dalam rapat pleno, di luar rapat pleno sebelum dilaksanakan rapat pleno maupun pada saat rapat pleno kepada KPU Kabupaten setempat, dalam hal ini Sarmi, untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU. Di Yapen sendiri itu juga berdasarkan hasil uji petik teman-teman Bawaslu Kabupaten Yapen, itu ditemukan ada 7 data pemilih yang TMS dan juga 6 data pemilih baru. Di hasilnya juga kemudian Bawaslu itu tidak hanya memberikan saran perbaikan lalu ditinggal. Bawaslu kemudian memastikan bahwa saran perbaikan itu ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU atau tidak. Nah, dari 3 saran perbaikan itu, misalnya untuk Kerom sendiri, dalam rapat pleno 4 pemilih baru ini disampaikan oleh KPU akan diakomodir di triwulan kedua misalnya. Kemudian di Sarmi sendiri, hasil uji petik itu digunakan oleh teman-teman KPU Sarmi untuk dilakukan
melakukan coktas untuk memastikan validan data yang disampaikan. Sedangkan di Yapen juga itu kemudian ada sebagian yang sudah langsung ditindaklanjuti dan sudah diakomodir di dalam data pemilih yang ditetapkan. Ada sebagian yang belum dapat dilakukan ataupun ditindaklanjuti untuk misalnya yang TMS, karena misalnya terkendala administrasi. Misalnya belum didukung dengan data dokumen akte kematian misalnya, itu kemudian tidak bisa secara dengan serta merta KPU menghapus data TMS itu dari DPT. Jadi memang data-data misalnya data-data TMS itu juga kemudian mesti harus ada bukti-bukti pendukung untuk supaya kemudian valid untuk dihapus dari DPT itu. Ada bukti administrasi pendukung. Betul, ya. itu. Baik. Kakak Yamta, ini kita tahu bersama bahwa kondisi geografis di Papua ini menjadi tantangan tersendiri, ya, yang tentunya mempengaruhi proses pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Bagaimana pengawasan ini tetap dapat dilakukan di tengah tantangan-tantangan tersebut? Oke. Kita sama-sama tahu kondisi geografis di Papua itu terutama yang ada wilayah atau ada daerah yang jangkauannya jauh sekali. Masyarakat kesulitan misalnya menjangkau kantor Bawaslu, kantor KPU ataupun menjangkau kantor Dukcapil misalnya. Dalam hal ini kan karena ada kaitannya dengan pemilih. Nah, kendala geografis itu misalnya jarak yang jauh, kesulitan untuk mencapai lokasi tersebut, itu memang menjadi salah satu kendala yang cukup mempengaruhi proses pengawasan Bawaslu. Apalagi saat ini kita dibatasi dengan bukan dibatasi, karena ada efisiensi anggaran. Kita juga kemudian tidak bisa leluasa menjangkau tempat-tempat yang jauh. Tetapi terhadap situasi seperti ini, kemudian proses pengawasan itu tidak kemudian berhenti di sini. Bahwa kemudian Bawaslu buka posko pengaduan untuk masyarakat misalnya melaporkan bahwa belum masuk dalam belum terdaftar dalam daftar pemilih, atau melaporkan di data pemilih kami ini ada orang yang sudah meninggal, tapi kenapa masih masuk? Maka masyarakat bisa melaporkan kepada Bawaslu setempat misalnya di kabupaten kota untuk menyampaikan informasi ini ada data orang meninggal masih di kami punya data DPT masih masuk dalam DPT, supaya kemudian itu menjadi dasar teman-teman Bawaslu untuk menyampaikan ke KPU atau juga bisa menyampaikan langsung. Saat ini kan Bawaslu itu hanya ada sampai di kabupaten kota. Pengawas tingkat distrik, pengawas tingkat kampung itu belum terbentuk, karena nanti akan terbentuk karena itu ad hoc, dia akan terbentuk akan ada itu kalau ada tahapan berjalan. Maka memang ini menjadi satu tantangan bagi kita sekalian untuk terutama untuk Bawaslu itu mendorong masyarakat untuk kemudian proaktif menyampaikan kaitannya dengan upaya untuk sama-sama memutakhirkan data pemilih. Daftar pemilih yang ada di sini. Nah, ya tadi untuk geografis tentu saja kita mengupayakan apa yang bisa kita lakukan sejauh kemudian bisa kita jangkau. Tetapi ya tentu saya berharap juga misalnya dari publikasi-publikasi yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota itu diketahui oleh seluruh masyarakat terutama di kabupaten kotanya, biar baik yang di kota maupun yang jauh di kampung-kampung itu bisa mendapat informasi, dan juga melalui aparat kampung misalnya bisa kemudian informasi kaitan dengan upaya untuk memutakhirkan data pemilih itu bisa dilakukan secara berjenjang baik melalui KPU maupun Bawaslu. Baik, ini pembahasan kita ini sudah cukup jelas ya, atau mungkin kalau kurang jelas silakan Bapak Ibu yang menyaksikan mungkin bisa bertanya di kolom komentar atau seperti apa, silakan, atau menghubungi kami juga. Tidak masalah ya Kakak Yamta. Siap, betul. Baik, mungkin yang terakhir Kakak Yamta mungkin ada pesan kepada masyarakat Papua agar mungkin lebih aktif, artinya dalam memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih
pesannya bukan pesan sebenarnya, ini mau mengajak semua masyarakat gitu kan. Kalau kita mau data pemilih kita baik, data pemilih kita adalah data yang mutakhir, yang terbaru, itu tentu itu tidak bisa hanya mengandalkan KPU dan Bawaslu. Di tengah-tengah juga ada keterbatasan jangkauan penyelenggara kaitannya dengan tadi soal geografis dan sebagainya. Nah, tentu kami sangat berharap itu masyarakat proaktif juga melalui informasi yang disampaikan oleh KPU maupun Bawaslu, itu masyarakat juga lebih aktif untuk memastikan dirinya apakah sudah terdaftar atau belum, atau memastikan orang di sekitarnya, keluarganya, dia punya bapak, dia punya mama, dia punya adik yang baru 17 tahun mungkin, atau dia punya om, tante yang baru pensiun dari TNI Polri itu sudah terdaftar, tercover dalam data pemilih yang ditetapkan atau belum, kemudian melaporkannya kemana. Kalau belum terdaftar dilaporkan ke KPU atau ke Bawaslu, sehingga kemudian kita bersama-sama mengupayakan supaya kita punya data pemilih untuk 2029 itu menjadi data yang akurat, data yang valid, data yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tidak lagi kemudian DPT itu menjadi sumber masalah dalam setiap kali pemilihan. Maka tentu kita berharap itu masyarakat di Provinsi Papua itu juga tidak apatis, tidak hanya diam-diam, tidak malas tahu dengan proses yang sedang dilakukan dalam rangka pemutakhiran data pemilih ini. Kalau ada yang belum terdaftar, tolong dilaporkan. Kalau ada yang sudah masuk dalam kategori TMS tadi, sudah pindah keluar, sudah meninggal, sudah alih status menjadi anggota TNI Polri, tolong juga proaktif untuk dilaporkan. Laporkan ke mana? Ya datang ke kantor, ya tinggalkan pesan di sosial media tadi, mungkin di komentar, disampaikan supaya kemudian baik di provinsi maupun di kabupaten bisa kemudian menjangkau informasi itu. Saya pikir itu. Begitu seperti Kak Angki. Baik, terima kasih Kakak Yamta. Siap. Pesan-pesan atau ajakan tadi mungkin sekaligus mengakhiri podcast kita di hari ini, dan terima kasih Kak Yamta sudah berbagi informasi juga edukasi pada kami semua masyarakat Papua dalam menjaga hak pilih kita masing-masing gitu. Demikian, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.